Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, taufik, hidayah, inayah serta izinnya sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa mujalasah, duduk bersama, muwajahah, saling tatap muka dalam rangka mengikuti kembali jadwal taklim bulanan kita yang pada malam hari ini bertempat di Masjid Al-Ikhlas. Malam ini adalah malam ketiga kita berada di bulan Sya'ban Al-Mu'azzam. Bulan Sya'ban yang agung, yang mulia, dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam tarikh kehidupan beliau tidaklah Nabi banyak berpuasa di selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban ini hampir-hampir 1 bulan itu Nabi berpuasa. Sedangkan di bulan yang lain tidak sampai 1 bulan. Karena agungnya dan alasan-alasan yang amat sangat rasional, masuk akal. Sampai-sampai Nabi mengakuisisi bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya. Padahal bulan kelahiran Nabi itu di bulan Rabi'il Awal. Tapi tidak ada sabda Nabi yang mengatakan Ar-Rabi' Syahri, enggak ada. Yang ada adalah Wasya'ban Syahri. Dalam hadis yang awalnya Ar-Rajabu Syahrullah, Wasya'ban Syahri, War-Ramadan Syahrul Ummati. Ini 3 bulan istimewa. Pertama, Nabi memberikan penghormatan, apresiasi terhadap bulan Rajab yang sudah meninggalkan kita. Beliau mengatakan bahwa Rajab itu bulannya Allah. Jangan dipahami bahwa Nabi nggak tahu bulan yang lain gitu loh. Karena ayat yang menerangkan tentang bulan itu 12 bulan itu turunnya pertama sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah la itna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Tsani, bulan kelima Jumadil Awal atau bulan, ya, seterusnya Jumadil Tsani, kemudian Rajab. Ya. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, dan yang terakhir bulan yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Jadi 12 bulan. Dari 12 bulan itu yang disematkan oleh Nabi kepada Allah hanya bulan Rajab. Nabi nggak pernah mengatakan wa Sya'ban syahrullah, wa Ramadan syahrullah, juga tidak. Tapi hanya mengatakan ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Apa dan mengapa? Tentu para ulama kita kemudian mencari, ya, hikmah-hikmah yang ada di bulan Rajab. Ya. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada hamba-hambanya, terutama liman istaghfar. Orang-orang yang memang berusaha mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah. Oleh karenanya ulama memberikan rekomendasi kepada kita sekalian, walaupun di luar Rajab juga tetap istighfar, tapi di bulan Rajab perbanyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Kalau bisa pagi 70, siang 70, sore 70, malam 70. Paling sialnya itu loh, ya, sehari 70 kali. Terserah waktunya di mana. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu namanya manistaghfar. Orang yang mencari ampunan Allah. Itu salah satunya. Lalu peristiwa yang amat sangat luar biasa dan kita sudah maklumi bersama, ya, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya berjalan di waktu malam. Mi'raj itu uruj ila sama, naik ke atas. Pakainya Mi'raj. Mi'raj itu disebut ismul ala, kata yang menunjukkan alat. Itu kunci, namanya miftah, alat untuk membuka. Karena fathah itu artinya membuka. Mi'raj itu, kalau kalimat mi'rajnya karena disebut isim alat itu, ya bisa diterjemahkan tangga, gitu. Tangga untuk naik, ya. Karena aroja itu naik, ya. Jadi mi'raj itu adalah alat untuk naik.
Tapi yang dimaksud mi'raj di situ adalah urujuhu, naiknya ya, ke atas. Ya. Kadang dalam bahasa Arab begitu. Sebutannya ismul ala, tapi maknanya adalah hadasnya, urujnya. Itu arti Isra dan Mi'raj. Nah, Isra ini masdar ya, asal kata dari asra yasri isra'an. Ya. Asra itu dibuat dari saro, yasri, sariyan. Ya. Artinya berjalan di waktu malam. Tapi kalau Isra itu dari asra yasri, artinya dijalankan. Berjalan dengan dijalankan itu tentu berbeda. Kalau dijalankan itu ada unsur kekuatan dari luar. Tapi kalau berjalan kita dewe gitu ya. Walaupun tadi ya pelan-pelan. Dan perjalanannya di waktu malam. Ya. Mulai waktu malam itu enak buat berjalan. Asal jangan ngantuk. Ya. Mau keluar kota, mau kemana. Karena apa? Udaranya tidak panas. Gitu. Ya. Jadi enak buat berjalan. Karena diperjalankan, ya, maka tadi itu mulanya al-Isra wal Mi'raj itu bagi orang yang beriman itu tidak susah untuk menerimanya. Kalimat subhana di awal surah Bani Israel itu namanya kalimat ta'ajjubiyah. Kalimat yang berarti menunjukkan arti heran gitu loh. Ajib, luar biasa gitu loh. Itu namanya ta'ajjub. Tapi luar biasanya sesungguhnya bukan untuk al-Isra wal Mi'rajnya. Allah heran kepada orang yang tidak mempercayainya gitu loh. Kok ada orang Islam, apalagi orang Islam ya, tidak percaya dengan kemampuan Allah Subhanahu. Kan Allah itu ya, ala kulli syai'in qadir. Atas tiap-tiap sesuatu ya, amat sangat berkuasa. Amat sangat mampu. Apalagi hanya memperjalankan di waktu malam seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Dalam waktu yang amat sangat relatif singkat. Umumnya orang Arab pada saat itu dari Mekah ke Palestina butuh waktu 40 hari. Pulang butuh waktu 40 hari. Jadi PP-nya itu 80 hari. Nah, peristiwa Isra yang dialami Nabi itu pas waktu Isya kayak begini, orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada saat itu mendapati Nabi berada di Masjidil Haram. Kok paginya Nabi cerita semalam baru dari Masjidil Aqsa. Ya. Heran diri. Ya. Nabi amat sangat heran waktu itu. Ya. Oleh karenanya banyak yang kemudian mengingkarinya atau tidak percaya. Namun karena Nabi itu
belum pernah terbukti kebohongannya. Orang Mekah pada saat itu belum punya bukti atau track record Nabi gitu ya. Bahwa pernah bohong gitu, enggak ada. Bahkan sebelum Nabi menceritakan bahwa dia habis dari Masjidil Aqsa, beliau mengatakan terlebih dahulu, seandainya aku ceritakan bahwa di balik Jabal Qubais ini ada tentara yang hendak menyerbu kota Mekah, menginvasi kota Mekah. Kira-kira kalian percaya atau tidak? Kalau Nabi cerita itu di bawah Gunung Qubais namanya, Jabal Qubais. Lalu mereka menjawab bahwa percaya. Kami semua percaya. Jika di belakang gunung ini ada tentara, pasukan yang hendak menyerbu kota Mekah. Setelah mereka menyatakan percaya, baru Nabi kemudian menyatakan, semalam aku dari Masjidil Aqsa. Pertama yang berkomentar keras itu adalah pamannya sendiri, yaitu Abilah. Tabban laka ya Muhammad, sial kau ya Muhammad, mengumpulkan aku hanya untuk cerita gombalmu ini. Dia yang menjadi provokator untuk orang-orang lain, kemudian tidak mempercayainya. Tapi karena tadi dari kehidupan selama itu Nabi belum pernah terbukti bohong, dan mereka tahu persis bahwa Nabi Muhammad tidak pernah ke Palestina, tidak pernah mengunjungi Masjidil Aqsa. Beliau pernah mengikuti perjalanan dengan pamannya Abi Thalib, itu hanya ke Syam atau Syria, nggak sampai ke Palestina untuk berdagang saat bujang. Lalu mereka kemudian tadi memberikan beberapa pertanyaan. Ada yang tahu bahwa Masjidil Aqsa itu jendelanya ada 12 umpamanya, pintunya ada 3, Segala yang ada di dalam Masjidil Aqsa yang merupakan fisik gambar Masjidil Aqsa itu dipertanyakan kepada Nabi saat itu. Dengan modal, mereka yakin Nabi Muhammad nggak bisa jawab karena nggak pernah ke sana. Dan zaman itu belum ada foto, apalagi video itulah, lewat HP nggak ada. Mbak Google belum lahir. Tapi semua pertanyaan yang rinci betul tentang kondisi fisik Masjidil Aqsa itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban yang benar.
Tapi karena tadi ya hidayah belum sampai kepada mereka, maka mereka kemudian menuduh Nabi Muhammad sahir, tukang sihir. Satu lagi yang nggak bisa dibantah oleh mereka, Nabi mengatakan di tengah perjalanan beliau pulang, mendapati penduduk Mekah yang juga pulang dari berdagang, rombongan, sedang tidur malam, istirahat ya, di sebuah tempat. Nah, salah satu dari mereka itu membawa air, ya. Kalau kita ini model air aqua gitu loh, ya, yang masih bersegel, tinggal sikok-sikoknya itulah air. Diminum oleh Nabi separuh. Kita nggak boleh membuat kesimpulan kok Nabi ya mencontohkan minum air orang tanpa izin. Semua adalah biiznillah, atas izin Allah. Dan Nabi itu tidak seperti kita gitu. Lalu apa yang dilakukan Nabi itu sebagai dilalah, sebagai petunjuk. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada ahlu Mekah pada saat itu, kau nanti nanya sama si fulan. Saat dia beristirahat, tidur malam, dan saat dia bangun, kehilangan banyu tidak? Kehilangan air di tanah. Ya. Ini kan sesuatu yang tadi ya, nggak bisa dibantah. Karena orang itu setelah bangun ya, pagi, ya, lihat air, lah sudah ada yang buka gitu loh. Ya. Sudah long, sudah berkurang siapa ini yang minum? Kawannya nggak mungkin. Ya. Udah pulang. Nah setelah pulang masuk kota Mekah, masuknya juga disebut oleh Nabi nanti sore dari jam 4 lah semua mereka akan sampai di mana? Sebelum yang bersangkutan pulang tanyalah. Maka ditunggu oleh masyarakat. Ketika ketemu dengan si fulan, ya, setelah mengucapkan selamat datang kan, mereka kan dagang itu sampai 3 bulan, 4 bulan baru pulang. Halangan lah kalau model kita. Ya. Kau kehilangan air gak saat kau sedang istirahat di tempat ini? Disebut. Dan dia mengatakan, iya, aku aja kaget. Airku kok tinggal separuh. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah faktor hidayah yang belum bersama mereka. Mereka membuktikan kebenaran keilmuan, tapi hidayahnya belum ada. Tungguannya kadang kita ya nggak perlu heran lah. Ada orang sudah profesor, doktor, ya, guru besar, gitu. Tapi soal teologi, soal ilmu ketuhanan, ya, itu masih belum jelas. Ya, meraba-raba. Gitu. Percaya dengan yang diklaim sebagai Tuhan, tapi tergolimi. Madai Tuhan disalib, memang Tuhan model apa itu? Yang namanya Tuhan itu kan maha kuasa. Dia yang amat sangat berkuasa. Jadi logika apa yang dipakai kalau Tuhan itu lemah? Kalau Tuhan itu kemudian teraniaya. Nah, disitulah
yang namanya jahiliyah. Bukan berarti orangnya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi jahiliyah itu sifat yang Allah sematkan karena adamul ma'rifah. Tidak adanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak ngaji aqidatul awam. Salah satu sifat Tuhan itu kan mukhalafah lil hawadits, berbeda, tidak sama dengan makhluknya. Makhluknya bisa kita tempeleng, tapi Tuhan nggak bisa kita tempeleng. Ya, nempeleng bisa, gitu loh. Tapi ditempeleng nggak bisa. Itu namanya mukhalafah lil hawadits. Ya. Ini orang terzalimi kemudian dituhankan. Dan itu tidak kemudian kita ya heran juga tidak. Orang yang melihat zaman itu di Jabal Qubais juga tuh. Ya. Jabal Qubais itu tempat yang amat sangat bersejarah. Cuma oleh Wahabi sekarang dibangun rumah istana raja. Dulu Nabi Ibrahim manggil-manggil manusia untuk haji naik ke Jabal Qubais. Ya. Bulan turun terbelah dua juga di Jabal Qubais. Nabi menceritakan tentang perjalanannya juga di Jabal Qubais. Sekarang jadi rumah istana. Yang namanya rumah pasti ada WC-nya. Yang namanya rumah, apalagi kalau penghuninya itu tidak taat terhadap agama, tentu ada kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi. Jadi antisitus. Rumah Nabi aja sekarang bahasanya jadi perpustakaan. Tapi kita mendekat, diusir oleh polisi syariat. Haram. Masa dekati rumah haram? Jawabannya haram, boro-boro masuk. Padahal itu rumah Nabi Muhammad, nabinya seluruh umat Islam. Bedakan dong. Dengan istilahnya apa, yang memang itu punya negara Saudi. Ya. Kalau yang namanya Ka'bah, Masjid Nabawi, dan tempat-tempat yang termasuk Masy'aril Haram, itu milik bersama umat Islam. Mereka merawatnya, menjaganya doang. Itu loh. Tidak berhak untuk melarang kita melihat. Kalau memang memungkinkan, kita juga bisa berada di dalamnya. Kalau memungkinkan, sebab kadang repot juga Pak. Buktinya apa? Satu, Hajar Aswad. Tidak dilarang oleh pemerintah Saudi. Akhirnya semua penziarah rumah Allah berebut. Bahkan sekarang sudah ada calo, mulu, untuk bisa mencium Hajar Aswad. Kawal. Ada yang bayar 400 real, murah itu 400 real. Kadang ada yang ditipu. Pokoknya dikawal dulu, setelah selesai mencium, mintanya 1.000 real. Waduh, itu bukti. Itu mulainya kita juga ya sedikit arif lah ya. Andai semua situs itu kemudian dibuka, kayak rumah Nabi itu, kaca amruk. Rumah zaman dulu kan nggak pakai beton. Desak-desakan dan sebagainya, membahayakan juga. Jadi ada plusnya juga. Dikawal oleh kaum Wahabi.
andai kata Sunni, waduh, yang memperkenankan tabarruk, ya, ngalap berkah, habis, ya. Iya. Pasir Mekah, batu Mekah bisa habis digondol wong Indonesia. Lah iya. Kalau satu uang satu ponjen gitu loh, ya. Kali 220.000 jamaah haji, berapa itu? Saking banyak. Jadi kesimpulannya, ilmu memang membuka tabir selebar-lebarnya. Tapi setelah tabir itu terbuka, belum tentu orangnya mempercayainya. Karena unsur kepercayaan, hidayah, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada ayat yang mengingatkan Nabi kan, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai utusanku Muhammad tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena urusan hidayah itu hak absolut Tuhan. Allah yang berhak, yang memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Lihat, orang Arab dengan latar belakang sejarah Nabi kita Muhammad. Ada masyhad, saksi-saksi tentang perjuangan Nabi Muhammad. Tidak semua Arab itu agamanya Islam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Kita yang jauh, ya, dari situs-situs keislaman. Pinternya juga jauh. Banyak di antara kita cuma tamat SD. Tapi alhamdulillah, unsur hidayah Allah berkehendak. Maka meskipun kita bodoh, gitu loh, meskipun kita tidak dipandang sebagai ilmuwan, tapi alhamdulillah kita mukmin billah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan percaya kepada apa yang dibawa, diberitakan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut kita syukuri. Kita nggak mendengar langsung cerita tentang Isra wal Mi'raj dari Nabi. Meskipun Allah membicarakannya dalam satu ayat pertama dalam surah Bani Israil. Tapi tanpa penjelasan dari Nabi, kita kemudian percaya. Mulanya subhana kalimat ta'ajjubiyah dalam ayat pertama surat Bani Israil atau suratul Isra itu keheranan yang ditunjukkan kepada orang yang tidak percaya tentang perjalanan Isra tadi dan Mi'rajnya. Nah, salah satu yang dikehendaki oleh Allah dalam Isra wal Mi'raj itu adalah tasliyatan, hiburan, refreshing gitu. Karena tahun-tahun itu disebut amul hazan, tahun kedukaan. Sebab Nabi telah ditinggal wafat oleh istri tercintanya yang menghiburnya, yang mendinginkannya saat mendapatkan reaksi yang negatif dari umatnya di luar. Pulang ada istri
yang ngipasi, ya, yang menyupport gitu. Itu mulai yang nggak punya istri repot hidupnya. Ya. Jablay begitu ya. Repot. Capek di luar, capek di pasar, capek di kantor, capek di kebun gitu. Pas pulang nggak ada yang menghibur. Itu mulanya jangan biarkan diri Anda jablay. Ya. Kawin lagi itu loh ya. Kalau memang tidak ada rasa. Lalu ditinggal pula oleh pamannya Abi Thalib yang saat itu berfungsi sebagai backing. Orang-orang Arab tidak berani main tangan saat Abi Thalib masih hidup. Paling sekedar ngomong loh. Gak berani ya. Menyakiti Nabi ya, badannya disiram air kotoran onta dan sebagainya. Tapi setelah Abi Thalib tidak ada. Itu terjadi. Ya, sampai ketika Nabi dakwanya mengalihkan ke Taif, ke Bani Saqifah, dilemparin batu. Ya. Berdarah. Jadi kalau bahasa kita itu dalam kepenatan yang luar biasa. Nah kita ini kalau sudah rungsing, penat, ya, coba refreshing, ya, mencari kesegaran untuk pemikiran kita, badan kita. Ajak keluarga kita, kalau memang ada, minimal ke dusun, ya, mudik, ya, nyingok sungai, kebun gitu loh, ya, nyari spot mancing gitu, ya, refreshing, ya. Jadi menghilangkan kepenatan. Istri juga dibawa karena selama ini kita siksa terus, ya. Pagi kita siksa di sumur, gitu, ya, siang dikit di dapur, malam di kasur. Tiap hari begitu. Siksa terus. Ajaklah sekali-kali refreshing. Karena Allah mengajak Nabi refreshing. Itu mereka dijemput tuh. Dijemput. Kalau pergi dewek kan saro gitu. Kalau dijemput yang namanya dijemput kan gitu. Yang penting saya menikmati perjalanan sampai tujuan. Jadi tasliyatan di Nabiyina Muhammad sambil melihat kondisi wilayah yang dipimpinnya. Itu malahnya tidak on the right. Tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi dibawa oleh malaikat Jibril keliling dunia. Ya. Keliling yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun dengan alat canggih apapun. Nabi ke kutub selatan, kutub utara, ufuk barat, ufuk timur. Karena di sana ada umatnya. Nabi itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, wilayah keterutusannya itu seluruh alam. Nabi hanya tidak terutus kepada Allah. Kan dalam ilmu tauhid, kullu ma siwallah yuqalu lahu alam. Semua yang selain Allah itu disebut alam. Dan Allah mengatakan tentang keterutusan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qur'annya mengarah ke situ. Tidaklah sekali-kali aku utus dirimu wahai Muhammad utusanku kecuali untuk merahmati seluruh alam. Nah, seluruh alam itu yang selain Allah.
apapun namanya, dimanapun keberadaannya, semua itu terrahmati dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau adalah pemimpin alam. Selayaknya seorang pemimpin itu mengetahui wilayah-wilayah yang dipimpinnya. Ya. Kalau ini bagian Banyasin ya, gubernur, wali kota, bupati Askolani, mestinya ke sini gitu. Mestinya gitu, karena ini wilayahnya. Ya. Jangan pajaknya ditarik ya, untuk pendapatan asli daerah, tapi dia nggak pernah ke sini. Itu Nabi Muhammad itu dalam rangka itu, karena beliau terutus kepada seluruh walaupun untuk kita dan jin disebut bi'tsatut taklif, keterutusan dengan membawa perintah yang harus dilaksanakan, larangan untuk dijauh. Sedangkan kepada selain jin dan manusia disebut bi'tsatut tasyrif, keterutusan dalam rangka menghormati Nabi dan menghormati selain jin dan manusia. Itu mulainya batu bersaksi bahwa Nabi utusan Allah. Pohon bersaksi bahwa Nabi utusan Allah. Karena Nabi juga terutus kepada mereka. Hanya untuk mereka tidak ada perintah gitu, untuk dikerjakan atau jadi penghormatan ya. Kayak model gelar doktor lah begitu. Ada honoris causa, ada yang memang kuliahnya gitu ya. Yang honoris causa kan nggak kuliah, itu doktor penghormatan gitu loh, sebagai hadiah dari sebuah universitas untuk seseorang yang dianggapnya telah berhasil ya melakukan ini dan itu secara dipandang dari sisi keilmuan. Jadi Nabi terutus kepada selain jin dan manusia disebut bi'tsatut tasyrif. Ya. Jadi penghormatan untuk Nabi juga penghormatan untuk makhluk selain jin dan manusia. Ya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi saat berduka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keliling dunia, sekaligus kemudian naik ke atas yang tidak akan ada seorang pun bisa menyamainya. Para antariksawan hanya sampai keluar dari gravitasi bumi, nggak sampai mendekati langit aja juga tidak. Tapi Nabi kita Muhammad sampai menembus langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha. Ya. Sebuah kesadaran, ya, puncak dari kesadaran. Sidra itu kan dari sadar. Sadar itu bahasa Arab loh. Tapi udah jadi bahasa Indo, pakainya sidra, pakai sin kecil. Ya. Muntaha itu ujung, ya, limit. Jadi puncak daripada kesadaran. Ya. Itu Sidratul Muntaha. Itu terjadi di bulan Rajab. Kenapa Nabi menyematkan Ar-Rajabu Syahrullah. Kemudian kita tahu bersama oleh-olehnya adalah sholat. Dan Nabi kemudian menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Nah, setelah Rajab baru kemudian Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Ya, ada kitab judulnya Limadza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban? Apa yang ada di Sya'ban ini? Lalu kenapa Nabi kemudian mengakuisisi bahwa Sya'ban itu adalah bulanku? Kok tidak Rabiul Awwal syahri? Kan hari kelahirannya Rabi.
ya, atau yang lain, tapi Sya'ban Nabi merasa diuntungkan setelah Mi'raj tadi, Isra Mi'raj, ternyata di bulan Sya'ban ini karunia Allah kepada beliau juga amat sangat luar biasa sekali. Untuk pertama sekali di bulan Sya'ban kala itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi bahwa dirinya dan malaikatnya selalu bersolawat untuk dia. Coba kalau ada presiden atau raja nyebut-nyebut nama kita terus, kira-kira gimana? Siapa ini orang nih? Ya, disebut raja, disebut presiden terus. Ya. Ayo. Kan itu kemuliaan. Nah Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu yusallun itu menunjukkan al-istimrar at-tajaddud. Jadi selalu bersolawat kepada Nabi. Setelah dia mengatakan dia dan malaikatnya selalu bersolawat, baru mengajak orang-orang yang beriman. Tidak mengajak manusia, tapi manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu, bersalamlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mulanya orang yang beriman itulah yang mau mengikuti kemuliaan Allah dan Rasul-Nya serta malaikatnya. Sedangkan yang tidak beriman itu susah sekali. Bahkan kadang dia bersolawat, tapi saat bersolawat sambil mengerjakan kemaksiatan. Solawat itu ibadah. Karena itu perintah Allah. Tapi ketika kita bersolawat, lalu bersamaan dengan solawat melakukan kedurhakaan, ibadah itu nggak sah kalau kita sambil masih. Itu mulanya bersolawatlah. Jangan dengan solawat sambil bersolawat, ya, sambil bermaksiat. Ya, seperti ada biduan, semua. Ya. Nyanyinya sholat, nyanyi depan gitu, bokongnya ngigil-ngigil. Ya. Lah, dia sholawat tapi sambil pamer bokong. Ya. Gimana? Pada saat yang sama dia sholawat, tapi juga berbuat maksiat. Gimana begitu ibadah seperti itu? Ini tujuan dari rumah sholat Jumat, pas pulang nuker sendal dengan unsur sengaja. Pak, mana Jumatnya tuh? Ya. Orang memang sengaja mau nuker sendal. Dilihatnya dia sholat Jumat, ya, tapi pulang kemudian sendalnya baru. Bukan karena apa namanya keliru, bukan. Ya, memang sengaja. Kembali kita kalau di Mekah, di Madinah, ketika bawa sendalnya hilang. Di sana banyak sendal loh. Ya, jangan kemudian ngambil sendal orang lain. Ya, masih nyeker gitu loh. Belilah lagi lah. Ya. 5 ribu. Nah, jadi Nabi tahu itu. Dan yang lebih hebat lagi, Nabi ingin, karena beliau setelah pindah ke Madinah, kiblatnya dialihkan ke Masjidil Aqsa. Walaupun ya hikmahnya untuk adaptasi lah, karena di situ banyak Yahudi yang kiblatnya Masjidil Aqsa. Ada kesamaan. Biasanya orang kalau ada kesamaan itu ya tidak begitu andai kata bermusuhan, ya tidak begitu frontal lah, brutal gitu. Dan ternyata dengan kiblat dipindah ke Masjidil Aqsa saat itu, banyak orang-orang Yahudi yang kemudian percaya dan beriman.
Tapi Nabi nggak suka gitu loh. Ya. Jadi suka begini. Kalau dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Allah melihat Nabi suka begini, mendongak. Dan tujuannya Allah juga agar kiblat itu segera dipindahkan lagi ke Mekah, ke Ka'bah, ya, Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan falan walliyannaka qiblatan tardoha. Kami akan memindahkan arah kiblat salat kalian, ya, salatmu ke kiblat yang kamu ridho. Ya, luar biasa. Jadi Allah berbuat untuk Nabi agar kalau kita kan berbuat agar Allah ridho. Kalau Allah berbuat agar Nabi ridho, nanti masih ada tuh wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Jadi di akhirat nanti, ya, Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad, ya, sesuatu pemberian sehingga Nabi Muhammad itu ridho. Ketika Nabi ditanya, apa yang membuatkan engkau ridho? Nanti di akhirat. Ketika tidak ada seorang pun dari umatnya yang mukmin ada di dalam neraka. Nabi baru ridho. Kata lagi, yang ada kafir munafik. Ya? Kafir munafik. Kalau masih ada mukminnya, itu mulanya neraka nggak ditutup. Selagi masih ada seorang mukmin, itu nggak ditutup. Ketika mukmin sudah tidak ada, baru neraka ditutup. Coba bayang. Panasnya bukan mereda, tapi makin itu mulainya hargai keimanan kita, hargai keislaman kita, walaupun kita buntu. Ngapain dunia ini milik kita? Tapi kemudian kafir, hidup di sini paling 100 tahun, 150 tahun, setelah itu selesai. Ya, kembalinya syukuri. Dan kalau ada yang bertanya, apa yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban ini? Karena Nabi mengatakan Sya'ban adalah bulanku, ya, makanya tadi perbanyak puasa, ya, perbanyak bersedekah. Karena Nabi suka sedekah. Tumbalannya di Palembang dan di Banyuasin ini ada yang namanya sedekah ruah. Ya. Jadi mengikuti irama kehidupan, kebiasaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin para ikhwan ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti silakan siapa yang bertanya. Cuma saya mau ke kamar mandi dulu, ya. Gulanya lagi agak tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran barakan fi alladhi hamdan shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa radina bi huda wa ja'alna mimman yusari wa yuridu wa la tulina wa yansiwa wa la taj'alna min khalaqa amraka wa asab hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma hadina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fi Islam Abi Thalib yang cukup lama. Kitab itu ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada lagi kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, salah seorang dari gurunya pendiri NU dan juga pendiri Muhammadiyah di Mekah. Di dalam kitab itu baik oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti maupun oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, banyak ulama-ulama yang menggunakan keterangannya Abi Thalib. Yang ada pempek belah. Juga bukan hanya Abi Thalib, tapi ayah dan ibunya kita Muhammad SAW. Baik, apa yang bawaan aku ya? Banyak Siapa baby yang piring itu lagi gitu ada. Siapa? Ada apa ya? Ya, siapa baby? di ayat maka Nabi menjawab, Abi ayahmu dan ayahku. Lapar, belum lapar. Lapar. Orang Kami ini hari ini bergebuk sama menjadi bongkar warung belakang, bocor lalu. Kalau kan iya. tapi banyak Sampai jam 5. menyatakan bahwa Latar tidak sini berzuhur. itu adalah Kan biasa. Bongkar dulu pagi-pagi. sesungguhnya Aku makan. Belum selesai, besok nambah lagi. apalagi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti banyak membahas soal Nabi diberi mukjizat oleh Allah. Separuh lah tadi harusnya. Seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Ada kain ibu kita Pak, tahu di mana ya? Untuk ngelap. Di gudang lah. Hah? Nabi Rasul Ada, Pak? yang diajak mendengar Lemari ada, lemari belakang ada. firman Allah itu hanya Nabi Musa yang dari ada Ambil Pak. antara Nabi kita jauh lebih panjang, jauh lebih lama dibandingkan dengan dengarkan langsung suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Nabi Mukarramah saat menerima sholat, bahkan redaksinya itu diabadikan dalam syariat kita menjadi redaksi tasyahud. Kita itu kalau dua orang tasyahud awal dan kita baca at-tahiyatul Mubarakatuh. mubarakatuh Shalawatut thayyibatu lillah. itu omongan saat Nabi berada di tempat yang menjadi tujuan. Ketika Nabi musyahadah, saling bersaksi dengan Allah Subhanahu, maka yang keluar dari mulut Nabi adalah at-tahiyyat mubarakatuh shalawatut thayyibah
dijawab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata cuma itu saja, maka lebih panjang itu dibandingkan omongan Allah kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Apalagi kemudian ditimpali lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah. Dijawablah ditimbali asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah kenapa redaksi itu disebut tasyahud, saling bersaksi. Kalau saling itu berarti ada dua pelaku. Kalau satu pelaku syahadat, maka tahiyat itu tidak disebut syahadat, tapi Tasyahud. karena ada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala. itu salah satunya. Kemudian tentang ihya'ul maut, menghidupkan orang yang telah mati, itu menonjol diberikan kepada Nabi Isa Nabi tapi Nabi juga acak, karena semuanya Biiznillah. oleh karena itu yang lebih menyelamatkan adalah tauhid. Kita tidak perlu membahas itu. Kalau kita menyatakan ternyata Masih ada. walaupun dalam sakaratul maut, ya, dia mempertahankan keyakinannya karena takut memecah belah harap pada saat itu. Tapi kecil, kan Allah itu pasti akan memberikan apa yang menjadi keinginan dari. Kenapa Nabi Muhammad tidak berupaya berusaha sebagaimana untuk Abi Thalib kepada Abu Bakar atau Kabilah? Ini sama-sama mama, ya. Yang satu pihak bapak, yang satu pihak ibu. Tapi mama mengeluh. Walaupun Abi Lahab telah merasa senang, bahagia atas kelahiran keponakannya dari saudarinya Aminah dengan seorang putra dan memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah, dan itu tidak dilupakan karena senang lahirnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat setiap hari Senin nisbat di yaumil qiyamah nanti di akhirat Abi Lahab dapat jatah air, ya, setiap hari Senin. Tapi dia enggak akan keluar dari jahannam. Hanya senang kepada Nabi Muhammad lah, dan dia belum tahu bahwa keponakannya akan jadi nabi. Dihormati seperti itu, diapresiasi seperti itu. Tapi setelah Nabi dapat wahyu SK kerasulan dan kenabian, Abilah malah menjadi ketua provokator yang mempengaruhi orang lain agar tidak percaya dengan Nabi Muhammad
laki-laki dari saudara perempuan. Bahkan kemudian menyakiti secara umum maupun secara khusus. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab itu bukan hanya perbuatan dan nama, tapi juga besan. Nabi punya dua putri namanya Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Itu bujang gadisnya menjadi menantu Abi Lahab. Jadi dua putra Abi Lahab, dua putri Nabi Muhammad disatukan dalam pernikahan. Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Itu sebelum ada klaim kenabian. Setelah ada klaim kenabian, salah satu bentuk penghinaan saat itu yang terasa amat sangat memukul moral seseorang itu adalah mengembalikan menantu. Sehingga Ruqayyah dan Ummi Kalthum itu dikembalikan oleh Abi Lahab kepada Nabi Muhammad. Diusir. Bahasa kita sekarang diceraikan. Tujuan mereka menyakiti Nabi, tapi Nabi justru berterima kasih. Karena ternyata kedua menantunya sama seperti bapaknya, nggak mau beriman. Jadi ada rekod yang seperti itu. Sehingga ketika Abi Lahab mati, Nabi nggak mau untuk menghidupkan kembali. Nggak ada kedukaan. Kenapa? Ya karena itu kelakuan menyerang secara pribadi pada dia seorang mamang. Yang namanya mamang kan bisa melindungi. Sebaliknya, Ibrahim itu melindungi. Sejarah mencatat selama Abi Thalib masih ada, tidak ada yang berani menyentuh Nabi. Lalu cuma ngomong besar takut. Sehingga wajar kemudian ketika berebut Nabi dengan kaumnya saat sakaratul maut Abi Thalib, ada yang mengatakan sampai meninggalnya tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sehingga dihukumi tidak Islam. Tapi kemudian karena mukjizat Nabi itu bisa menghidupkan mati, maka dihidupkan kembali dan tentu Allah memberikan itu. Karena tidak ada, kalau Nabi mau pasti mandur diiringi oleh Allah Subhanahu. Nah ini yang membuat Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu membuat tulisan Asnal Maqal di Islami Nabi. Sebenarnya sebetulnya tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingan dari kita, karena dulu sering itu menjadi materi khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat membahas Islamnya para nabi, Islamnya itu nabi, Islamnya amanah, urgensinya. Kepentingannya apa? Mulanya tidak semua yang tahu itu mesti kita ungkapkan. Kita harus pilih-pilih. Dan hidup ini ada yang namanya skala prioritas. Pertimbangan Allah. Tapi ini untuk orang yang ngerti, yang sadar, yang terkasih berilmu, paham, kesadarannya itu puncak, besar, demikian. Yang lain enggak? Pak. Ya. Maaf Bu ya. Terima kasih atas
Tanya dikit. Sekarang ini di medsos selama TikTok ini lagi agak viral tentang niat berpuasa. Jadi sekarang ini kalau Speaker saya pucuk ya, biar jelas ya. Itu sebetulnya kalau artinya hanya yang satu keluar sama yang satu itu satu soal siang itu doa biasanya beberapa orang tapi dalam hal nomornya tidak setiap hari di bulan Ramadan itu tidak sama. Oleh karena tidak sama, maka dibutuhkan niat ya. Walaupun seumpama Jumat, sama-sama Jumat lah, Jumat pertama, Jumat kedua, ketiga, itu teman. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan keyakinan kita bahwa setiap hari di bulan apa saja itu tidak sama harinya, tapi dibutuhkan sendiri, maka artinya selalu karena sendiri. Beda dengan Jumat Imam Malik itu boleh niat satu kali, tapi itu hanya di malam pertama. Yang pertama, kemudian ya, nawaitu ya, sholati anjami harfi Ramadan hadis sanati mulai jamaah semuanya. Sebetulnya kita yang madhabnya Syafi'i juga boleh, cuma setelah itu kita niat yang sendiri-sendiri. Karena kalau nggak niat, rasanya nggak sah. Karena inamal amalu ini dan niatnya itu harus malam. Ya. Kalau sudah subuh, niat puasa itu tidak. Niatnya sebelum daerah mati, ya, niatnya itu bermalam dulu. Beda kalau sunnah itu jangankan waktu subuh, matahari sudah terbit saja kita berniat asar dari subuh sampai matahari terbit, belum makan, belum minum. Kalau di musola udah minum, kalau pulang ke rumah nggak sarapan, puasa saja. Tadi minum, nggak bisa. Itu merupakan tentang sendiri dan yang itu beberapa puasa. Kalau saum itu ya satu puasa. Masih ada waktu yang lain? Iya, silakan bikin. Nah, dekat lagi. Dekat ke lagi. Ya. Enggak usah pakai suara. Enggak usah. Karena ada suara dalam. Ini kan kita ketika bulan Syaban dan bulan Rajab itu juga dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk berpuasa. Nah, ketika seorang ingin berpuasa di Rajab atau Syaban, tetapi dia masih mempunyai hutang di puasa Ramadan tahun kemarin, ketika dia ingin puasa
tapi dia tuh dengan niat menggabungkan puasa yang Ramadan kemarin dengan puasa Kodok dengan sunnah. Rajab atau Sya'ban, apakah itu boleh? Dan niatnya masih harus kayak puasa Ramadan diingat ke sebelum waktu subuh. Itu saja deh. Iya, jadi kalau puasa wajib ya, mau nazar, mau kodok, ya, itu niatnya mesti mabit. Artinya sebelum Suruh. boleh juga awal malam juga boleh. Maghrib ya sudah mulai niat. Yang boleh tidak maghrib itu hanya puasa sunnah. Kalau sekarang ini kita masih punya utang, Ramadan kemarin, ya, Ramadan 80, maka niatnya kodok Ramadan. ya. Tidak usah kemudian digabung dengan puasa Rajab, puasa apa namanya? Sya'ban. Sabar. Kalau nggak ada puasa Rajab, puasa Sabar. Ya. Kalau kita nggak punya utang, di setiap awal bulan, kecuali bulan Syawal, dan di setiap pertengahan bulan, kecuali bulan Dzulhijjah, itu kita disunahkan Puasa. tanggal 1, 2, 3, 4. Kalau sahur kan nggak boleh tanggal 2-nya nanti tanggal 13, 14, 15 yang disebut Ayyamul Bid, ya, hari-hari yang bulan purnama. Kemudian 27, 28, 29. Itu tiap bulannya sunnah. Mau bulan Rajab, mau bulan apa saja. Jadi tidak harus puasa. Tetap hukumnya sunnah. Nah, di hari yang baik itu sebaiknya amal aktivitas kita juga baik. Kalau Imam Ali pernah ditanya, Ayyul ayyami afdal. Yang mana yang lebih bagus? Hari apa yang lebih baik? Nabi ingat apa? Imam Ali bukan tidak tahu bahwa Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ini Jumat itu penghulunya kan? Tapi kalau Jumat ada orang Muslim mukmin tanpa udzur syar'i tidak sholat Jumat, kira-kira gimana? Harinya bagus, tapi isi afalnya di hari yang bagus itu tidak bagus. Maka untuk dia itu tidak bagus. Gimana mau dibilang bagus? Ada orang ateis, orang non-muslim mati hari Jumat, apa? Tidak. Apa dia akan bebas dari pertanyaan yang terakhir? Dia mati hari Jumat. Dia tidak berulang. Ada showroom motor. Siapa yang beli motor ini dapat TV LED 52 inch. Yang beli motor itu yang nggak beli, yang dapat. Yang namanya keafdoliahan itu begitu. Yang beli yang dapat, yang nggak beli yang dapat. Nah, yang kedua mana? Orang syaratnya harus beli. Nah, kalau ingin bebas dari mungkar nakir, mati hari Jumat, yang mukmin orang gitu, wala tamutunna illa wa antum Muslim. itu baru salah satu daripada hadiahnya bebas dari pertanyaan karena itu seperti ini. Jadi kalau memang ada utang Ramadan, ya niat kodok. Kalau harinya bagus, ya alhamdulillah kan ya. Siapa tahu nanti dapat bonus juga, ya, karena bayar puasa Ramadan di hari yang bagus.
yang bagus di bulan yang berbeda. Ya. Kalau masih ada lagi, masih ada. Masih. Oh, monggo Pak. Dari Musola Lorong Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hikmah dari perjalanan Nabi Sofia itu Nabi mendapatkan oleh yaitu perintah sholat yang akhirnya mendapatkan sholat dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Yang menjadi pertanyaan anak yaitu di dalam rukun sholat itu ada salah satunya rukun itu wajib niat sebelum kita sholat itu, yaitu niat sholat. Seperti saya pernah mendapatkan ceramah atau pengetahuan di dalam berniat itu kita di dalam hati tidak menzahirkan. Saya jadi pertanyaan, pada waktu kita takbir itu kebanyakan orang takbir itu membaca makna yang itu dizahirkan. Sedangkan di dalam kalau tidak salah itu kita lihat itu di dalam Imam Syafi'i itu pada waktu kita takbir itu berbarengan niat di dalam hati. Nah di sini kami saya agak belum puas. Jadi sahkah kalau kita takbir itu dizahirkan pada waktu kita takbir itu? Niatnya itu. niatnya. Ya. Nah, karena kalau ada katanya kalau kita berniat pada waktu takbir itu dizahirkan itu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Kalau ada salah sepertian mungkin saya tidak tahu, mohon izin kepada hadis karena ini ada sah bagi anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semua ibadah itu salah satu ada petunjuk salah satunya itu adalah rukun qalbi. Sebenarnya dalam sholat itu ada 3 rukun, ada qalbi, ada qauli, ada fi'l. Qalbi itu cuma satu, niat. Niat itu hadir, litafrik namanya, untuk membedakan bainal adah wal ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Oleh karenanya di setiap ibadah harus ada niat. Lalu mahallun niat, tempatnya niat itu adalah al-qalbu, hati. Jadi yang harus melakukan itu hati, bukan lisan, bukan mulut, bukan anggota badan kita. Ketika orang mau sholat mengucapkan usolli, fardhu bisyari, fardhu subhi, zuhri, asri, maghribi, itu belum sholat, baru siap-siap sholat. Usollinya diucapkan sebelum Allahu Akbar untuk sekedar mengingatkan hati agar hudur niat, hadirkan niat muqtarinan bi fi'lin, berbarengan dengan awal perbuatannya. Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, maka niat dalam hati harus hadir juga saat takbiratul ihram. Jadi mulutnya Allahu Akbar,
Akbar itu mulanya ada takbirnya itu lamnya agak panjang, ya, yang panjang di lam. Allahu Akbar itu muhtar sahih, ya. Tapi yang afdal itu malah bil qasar, Allahu Akbar. Karena kita sudah tahu bahwa niat itu adalah tujuan. Jadi sholat itu kita tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatnya itu sudah membedakan. Berdirinya kita, rukuk kita itu bukan lagi senam, itu bukan, tapi sedang mengerjakan sholat. Jadi membedakan. Nah, mungkin ada juga senam-senam yang model begitu, ya, kalau zaman kita sekarang ini. Namun demikian, ada orang-orang yang tertentu malah mengatakan bahwa ketika saat takbir mulut kita, hati kita, apalagi menerjemahkan sah joku ya, itu malah bertentangan. Ada yang mengatakan yukabbiru nafsa, mereka tidak membesarkan Allah tapi membesarkan diri sendiri. Sampai kadang Allahu Akbar-nya itu panjang sekali. Allahu Akbar ibaratnya, ya, sahih, tapi ghairu mukhtar. Benar, tapi tidak, bukan pilihan. Mulanya takbiratul ihram itu mukhtarus sahih justru bil qasar, Allahu Akbar. Yang bisa panjang, bisa pendek itu adalah takbirul intiqal. Takbir yang mengiringi perpindahan posisi kita dalam sholat. Kita sholat itu tidak berdiri terus, tapi ada rukuknya. Tolong diarahkan ke sini, Be. Om Deddy, tolong diarahkan. Sholat itu Tidak, mobil yang nak lewat bisa arah. ada di dalam. Bisa. Om Deddy, tolong arah. Oh, cewek wanita, cewek yang bawa. Dengar. Dari iktidal ke sujud. Iktidal ke sujud. Nah, takbir intiqalnya itu disesuaikan dengan panjang pendeknya. Mulanya barnya itu kalau iktidal saat kening kita sudah menyentuh tempat sujud. Allah, agar setiap gerakan diisi dengan Takbir intiqal. itu seperti itu. Mulanya kalau untuk model kita ya mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama, bahwa saat takbiratul ihram kita juga menghadirkannya. Nah, niat dalam sholat itu ada rukunnya, disebut qasdu fi'li, kalimat usolli. Kemudian fardiyah, usolli fardhu, gitu. Lalu takyin, menentukan sholat apa. Kalau zuhur usolli fardhu, itu namanya rukunnya takyin. Ini menjadi rukunnya. Usolli fardhu asri,
usalli fardhal maghribi, usalli fardhal isya'i, usalli Fardhu subahi. subahi. Kalau kita makmum tambah satu. Usalli fardhal isya'i makmuman. Itu menjadi rukun niat. Kalau kita makmum tidak niat makmum, sholat kita nggak sah. Pengikut gelap namanya. Ya. Tapi kalau imam, niat imaman itu hanya sunnah. Usalli fardhal isya'i imaman. Kalimat imamannya itu sunnah. Ketika dia ucapkan dalam niat tadi, maka mendapatkan fadilah jamaah. Kalau tidak diucapkan, dia memimpin tapi tidak mendapat fadilah jamaah. Sholatnya tetap sah, makmumnya juga tetap Sah. Mulanya kalau makmum harus niat jadi makmum. Kalau imam tidak harus niat jadi imam. Tapi sekarang sebaliknya, ya, yang banyak niat jadi imam. Ya. Sampai kemudian kampanyenya luar biasa. Demikian para bapak, para hadirin dan sekali lagi ini merupakan penutupan majelis taklim bulanan kita Di Talang Keramat. di Talang Keramat. Masih ada satu tahun lagi, tapi tergantung pihak masjid Baitul Salim. Baitul Salim. Karena kemis yang akan datangnya lagi saya sudah bisa. Ya. Jadi kemis depan juga terakhir kalau Baitul Salim sebagai penuh. Demikian, terima kasih. Terima asyarul hadirin, untuk informasi selanjutnya nanti kita menunggu kabar dari pengurus Masjid Baitul Salim. Mudah-mudahan malam Kamis depan dilanjutkan majelis penutupan untuk di Masjid Baitul Salim. Yang terakhir, kami mengajak kepada semuanya, kita doakan semoga guru kita Buya Al-Habib Umar sehat afiat panjang umur, ya. Mudah-mudahan bisa membimbing kita terus. Dan bagi Bapak sekalian, informasi Buya saat ini sedang melaksanakan pembangunan pondok pesantren di Pulau Bangka. Jadi bagi yang ingin berinfak, jaturi, Pak, ingin ikut membantu pelaksanaan pembangunan pondok, jaturi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.